Nah, mendengar pengakuan dari ketiga temannya ini, akhirnya semua teman-teman SPG yang tinggal di mes itu jadi pada nggak mau balik ke kamar masing-masing, Wak. Dah, kita kumpul aja semua di sini sampai pagi ya. Nggak apa-apa ya, Sarah, Nisa, kami kumpul di sini, Wak. Ya nggak apa-apa lah, udah, memang paling betul kita kumpul aja di sini semua. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Sabtu ini aku akan kembali lagi melanjutkan kisah horor Wawa spesial Halloween yang udah masuk part 92. Udah kenyang, Glenn? Jangan kenyang dulu ya, Wak. Masih ada sampai akhir Oktober. Jangan mubazir. Oke. Kalau di part 91 kemarin aku sudah membawakan kisah horor Wawa aku yang mendapatkan gangguan selama 7 hari 7 malam setelah dia ini berkunjung ke tempat wisata. Di KHW part 92 ini aku akan membawakan cerita dari Wawa aku yang mendapatkan gangguan mistis pada saat dia ini tinggal di mes yang sudah disediakan dari kantornya, Wak. Dan seiring berjalannya teror, barulah diketahui bahwa ternyata mes itu menyimpan masa lalu yang sangat tragis. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Ya, check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini dialamin sama Wawa aku yang minta disebut namanya Sarah dari Jawa Barat lagi. Halo Sarah. Jadi, Wak, gangguan dari makhluk gaib yang bertubi-tubi ini Sarah alami waktu tahun 2015 pada saat dia diterima bekerja sebagai SPG di sebuah brand rokok, Wak. Nah, sedikit aku jelaskan tentang pekerjaannya Sarah ya. Jadi si job desk-nya Sarah itu mereka diwajibkan untuk menawarkan rokok-rokok ke pasar-pasar, Wak, ke warung kelontong, ke kafe-kafe ataupun di rumah warga. Nah, pada saat itu karyawan yang baru diterima dibagi menjadi 2 tim. Anggaplah tim A dan tim B gitu ya. Nah, tim A ini beranggotakan 12 orang, sedangkan tim B beranggotakan 13 orang. Waktu itu si Sarah menjadi tim leader A dan temannya Sarah yang bernama Rizka menjadi tim leader B. Nah, kantor mereka ini, Wak, menyediakan mes untuk para 25 SPG baru ini. Dan kebetulan mes yang disediakan ini dekat kali sama kantor, Wak. Paling jaraknya cuma 5 menit aja, Nat, kata Sarah. Nah, saat mereka semua sudah kumpul di mes, mereka langsunglah bagi-bagi kamar tuh. Nah, mesnya ini, Wak, berbentuk rumah dengan gaya zaman dulu. Dia besar bertingkat 2. Dan mes ini memiliki total 6 kamar tidur, 3 di atas, 3 di bawah. Karena tiap kamar terdapat 2 double bed, Wak, maka mereka menentukan satu kamar diisi 4 orang. Jadi sekamar itu tidurnya bisa sekasur berdua gitu ya. Dan waktu itu Sarah memilih tim A akan tidur di lantai bawah, sedangkan tim B akan tidur di lantai atas. Nah, di lantai bawah, Wak, kamar 1 diisi Sarah, Dina, Ika, sama Nisa. Terus kamar kedua diisi 4 orang lagi, kamar ketiga diisi 4 orang lagi dari tim A. Awal-awal tinggal di mes itu kehidupan dan kegiatan mereka berjalan normal dan biasa aja, Wak. Nggak ada gangguan sama sekali. Mereka semua melakukan rutinitas yang sama, berangkat pagi, balik malam. Terus sebelum ke mes ini juga mereka pasti bikin kayak laporan dulu lah gitu ke kantor. Dan mereka biasanya sampai di mes itu sekitar jam 8 malam, Wak. Nah, setelah 1 bulan tinggal di mes itu, Sarah ingat kali waktu itu malam Jumat, nah dia sekitar jam 10 malam lah. Yang lain udah pada tidur tuh, udah pada masuk kamar. Aku juga di dalam kamar. Tapi waktu itu Sarah ini belum tidur, Wak. Sarah ini lagi bikin rencana jadwal buat kegiatan besok. Sarah ini lagi menentukan pasar mana yang nantinya akan menjadi tujuan Sarah besok gitu kan, Wak. Nah, tapi, Wak, lagi asik-asik fokus nih sama perencanaannya, tiba-tiba aja Sarah mendengar lantai atas berisik kali. Nah, awalnya sih Sarah mikir, oh itu tim B mungkin yang pada masih melek dan sedang mencari lokasi baru buat promosi juga, sama kayak apa yang Sarah lakukan, Wak. Nah, tapi makin lama kok makin berisik dan agak ngeganggu nih, kata si Sarah kan. Sarah pun berniat naik ke lantai 2 dengan maksud mau menegur untuk jangan terlalu kencang-kencang lagi lah suara kalian. Lagian kan udah malam, teman-teman yang lain juga pada istirahat gitu kan. Niatnya memang mau negur. Tapi, Wak, baru aja keluar kamar, badan Sarah nih langsung rasa menggigil gitu loh, karena udara di luar kamar itu dingin kali. Dan gak cuma itu aja, Wak, betapa herannya si Sarah karena semakin dia melangkah naik ke tangga tuh, ke tangga lantai 2, suara berisik itu juga perlahan-lahan macam mengecil. Dan betul aja pas si Sarah sampai ke lantai 2, suara berisik itu betul-betul hilang, Wak, lenyap. Yang Sarah rasakan di lantai 2 tuh betul-betul sunyi, gak ada suara sama sekali. Karena penasaran, Sarah ketok lah itu kan kamarnya Rizka, leader tim B. Tok 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 tok, Rizka. Gak ada jawaban. Rizka, katanya gitu. Lama kali itu, Nat, gak ada jawaban sama sekali. Nah, sampai gak lama kemudian Rizka pun buka pintu, Wak. Kenapa, Sar? Malam-malam kayak gini kalau naik ke lantai 2 ada apa? Kata si Rizka, Wak, sambil ngucek-ngucek mata kan. Dan terlihat, wah, raut wajah si Rizka ini macam baru bangun tidur gitu. Melihat hal itu sebenarnya Sarah cukup kaget. Karena dia kan nengok si Rizka ini baru aja bangun tidur ya kan. Tidur anak ini? Gak terdengar apa dia tadi berisik-berisik? Maaf Sarah, Rizka, kau lagi tidur ya? Maaf ya, aku gak tahu. Aku niatnya tadi naik cuma pengen ngajak kau main. Rupanya kau lagi tidur. Maaf ya, Wak, ya. Aku turun lagi lah kalau kayak gitu. Iya nih, Wak, kami sekamar udah tidur dari jam 9 tadi. Kata si Rizka, Wak, capek kali badan kami nih. Nah, Sarah yang mendengar si Rizka bilang kayak gitu tuh ya dia jadi kaget dia.
Dia ngebatin dalam hati kan, loh terus tadi yang ribut di atas nih siapa? Kurang jelas sekali kok suaranya sampai terganggu aku yang ada di bawah. Padahal aku tutup pintu. Oh mungkin salah dengar kali aku, ya udahlah balik aja lagi aku ke bawah katanya kan. Nah karena si Sarah ini sudah tidak mendengar suara berisik lagi, Sarah pun baliklah ke kamar dan melanjutkan jadwal perencanaan yang sebelumnya dia buat. Nah baru aja duduk di kamar nih Wak ya, tiba-tiba Sarah mendengar ada suara yang ngetok pintu kamarnya. Siapa? Kata Sarah kan. Rizka tadi leader tim B. Oh iya masuk aja Riz, masuk nggak dikunci itu pintunya katanya. Dah lah Sarah pun mempersilahkan si Rizka masuk. Dan pas pintu dibuka Wak, yang Sarah lihat pada saat itu wajah Rizka pucat kali Nadia. Beda kali sama yang tadi aku tengok waktu dia bangun tidur, beda. Kau Rizka, kok keganggu ya Riz? Gue udah gak bisa tidur lagi ya kok gara kebangun tadi ya. Maaf ya Riz, aku gak tahu tadi kok udah tidur. Kata si Sarah kan gak enak lah dia sama si Rizka. Nah dibilang kayak gitu Rizka ini gak ngomong apa-apa Wak, dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Sarah pikir waktu itu si Rizka ini masih kesel gitu sama si Sarah kan gara-gara dibangunin tadi itu. Akhirnya Sarah mencoba tidak terlalu menghiraukan responnya si Rizka. Toh si aku juga udah minta maaf si Nat gitu kan. Dah lah tuh Sarah lanjutin lagi ngurusin jadwal perencanaannya. Si Rizka duduklah di sebelahnya dia. Duduk aja Wak, dia gak ada ngomong apa-apa. Sarah lanjut gitu kan. Dah, waktu si Sarah ini selesai merancang jadwal Wak, Sarah pun ngantuk. Dia memutuskan mau tidur karena memang udah malam kali kan, besok pagi udah harus berangkat. Dah dia siap-siap gitu. Riz tidur yuk Riz katanya kayak gitu. Udah malam udah ngantuk aku dah katanya kan. Nah pas si Sarah nih nengok ke sebelah kirinya Wak, secara mengejutkan Rizka udah nggak ada di sebelahnya, hilang. Nah dengan rasa panik Sarah pun mencobalah memanggil si Rizka dengan sedikit berteriak. Mana kau Rizka? Rizka, sembunyi di mana kau? Nggak lucu ya Rizka? Riz. Nah suara teriakan Sarah ini membangunkan kawan sekamar ya si Dina. Sarah, kenapa aku berisik malam-malam ini? Aduh. Ini loh Wak si Rizka. Tadi dia ada di sebelah aku. Terus pas aku bilang mau tidur dia udah nggak ada. Alah, carilah yang sini ku bantu lah Rizka. Dia pun si Dina ini membantu si Sarah mencari Rizka Wak. Gak ada Wak, aku cari. Coba dulu cari betul-betul Rizka. Dan waktu itu mereka berdua gak cuma ngecek kamar aja Wak, mereka pun mencari Rizka ke luar kamar. Karena waktu si Rizka ini masuk ke kamar, pintu kamar memang sengaja dibuka sama siapa? Sama si siapa? Sarah. Rizka. Mereka berteriak berdua-dua tuh betul gak ada jawaban sama sekali Wak. Akhirnya si Sarah sama Dina nih mencobalah naik ke lantai 2 buat ngecek ke kamarnya Rizka langsung kan. Mungkin aja dia udah balik ke kamar Wak, kok gak ngeh gitu. Dah mereka naik ke atas berdua, diketoklah pintu kamar Rizka lagi. Riz, gak lama kemudian pintu pun terbuka. Dan betapa terkejutnya si Sarah sama si Dina ketika yang membuka pintu itu adalah si Rizka. Dengan raut wajah yang betul-betul ngantuk kayak baru bangun tuh Wak. Apalagi si Sarah, Masya Allah. Kok cepet kali naiknya Riz? Udah sampai sini aja kau. Maksudnya apa nih? Kok kan tadi ke kamar kami, kau duduk di sebelah aku. Aku kaget tadi tiba-tiba kau ngilang. Apa kok nih Sarah? Pas awal tadi pertama kali kau naik ngetok pintu aku, udahnya kau balik lagi ke kamarmu, aku langsung tidur. Nggak ada aku keluar dari kamar nih. Inilah baru aku terbangun lagi gara-gara kau ketok pintu kamar aku. Aku ngantuk kali nih Sarah. Ya. Nah Sarah dengar itu bingung lah dia kan. Dina pun langsung nyeletuk. Sar, kayaknya aku lagi halu Sar. Kau tuh ngantuk mungkin tuh. Udah mana-mana pikiran kau. Udahlah, udah disuruh istirahat. Gak usah kau bikin jadwal tuh sekarang. Enggak Wak. Enggak, betulan tadi aku tengok si Rizka masuk ke dalam kamar aku. Duduk kok udah di sebelah aku Wak. Udah tuh salah tengok. Udah balik. Sorry ya Rizka, maaf ya ganggu kau tidur. Aku juga terganggu soalnya. Maaf Wak. Udah baliklah mereka lagi ke kamarnya kan, kamar 1 tuh. Nah Sarah yang masih kebingungan ini pun dipapah sama si Dina untuk balik lagi ke kamar 1, kamar mereka. Nah sesampainya mereka berdua di kamar untuk tidur Wak, tiba-tiba aja nih belum selesai nih gangguannya. Tiba-tiba aja mereka dikejutkan dengan suara orang ngetok pintu kamar mereka. Dina refleks nyaut, siapa? Ditanya kayak gitu gak ada Wak jawaban dari luar. Mungkin Rizka kali nak. Oh iya mungkinnya nah. Dina waktu itu gak ada mikir macam-macam Wak. Dia langsung bergegas buka pintu. Dan ternyata waktu dibuka gak ada siapa-siapa di luar kamar mereka. Dina nengoklah ke kanan, ke kiri kan gak ada siapa-siapa. Ditutupnya pintu tuh lagi. Nah pas Dina masuk lagi ditutupnya pintu, suara ketokannya itu terdengar lagi. Tanpa babi bu gantian Sarah yang langsung buka pintu itu Wak. Dan pas dibuka ternyata gak ada siapa-siapa. Gak ada. Tapi Wak, waktu si Sarah nengok ke kanan ke kiri juga untuk memastikan siapa yang ngetok pintu, ada sesuatu yang bikin si Sarah ini merinding Wak. Tiba aja tangan pula telinga kanannya ditiup. Digitu ada. Tapi tiupan itu bukan tiupan yang gitu, enggak. Digituin loh Wak. Refleksi Sarah pun langsung banting pintu karena ketakutan. Katanya gitu kan. Dan suara bantingan pintu ini pun langsung membangunkan kedua kawan yang lain, si Ika sama si Nisa. Apa nih Wak? Sorry Wak, sorry. Maaf tadi telinga aku ada yang niup Wak, kencang kali. Makanya aku refleks banting pintu, maaf ya.
Ih, apa tadi tuh, Wak? Ih, kau nih kukira kenapa-napa. Kamu udahlah balik tidur aja lah. Ih, nggak bisa, Wak. Nggak bisa, kata Sarah. Nah, waktu kayak ini Dina pula yang buka topik. Kalian berdua, kalian tahu nggak? Tadi si Sarah ngelihat Rizka masuk kamar. Tapi habis itu tiba-tiba Rizka nih hilang tuh kalian. Dan pas kami cek ke kamarnya, rupanya Rizka dari kamar lagi tidur. Kami tanya, kok ada tadi ke kamarnya kami? Nggak ada, katanya. Kok bisa, Wak? Kata mereka berdua nih pula kan. Udahlah, weh, jangan cerita-cerita horor malam-malam kayak gini. Ngantuk aku nih, kata Sika. Sarah udah panik tuh, ada ketakutan 2 kali loh dia diganggu. Dan setelah itu mereka semua pun jelas lah menjadi ketakutan dan malah nggak bisa tidur semuanya. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk tidur satu kasur berempat dengan posisi tidur horizontal. Kan 2 kasur harusnya kan. Dua-dua nggak mau. Tidur dempet-dempetan mereka. Sarah yang dekat sampingan kasur, terus Dina, terus Ika, terus siapa satu lagi kawannya namanya? Siapa? Nisa. Nisa yang paling ujung dekat kaki kasur tuh. Belum selesai gangguannya, belum. Mereka kan ica-icanya pengen mencoba tidur tuh. Nah, waktu itu Nisa belum bisa balik tidur lagi. Dia mainlah handphone dengan tujuan ya udahlah mungkin aku main handphone bisa ketiduran gitu kan. Dan waktu pada saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari, Wak. Ditunggu tetap nggak bisa tidur kan. Aku nggak ngantuk-ngantuk aku nih. Sampailah tiba-tiba Wak Nisa merasa ada yang meniup telinganya. Gitu macam si Sarah. Gegara ditiup di sebelah kanan, dia refleks lah langsung nengok ke samping kan. Dan kalian tahu Nisa nengok apa, Wak? Nisa, aduh merinding. Nisa melihat ada sosok yang bahkan gak akan bisa dia lupain sampai sekarang, Wak. Karena sosok itu adalah seorang perempuan ya. Perempuan, badannya hitam legam macam terbakar tuh kalian. Dan sosok ini berada di samping Nisa persis dengan posisi tidur menghadap ke Nisa sambil niup-niup ke telinganya. Aduh ya Allah, aku kenapa takut telingok samping ya. Kata gitu, Wak. Nisa nengok itu apa nggak langsung berteriak, wah! Kata dia, astagfirullah! Kata. Teriakan si Nisa ini sampai membuat kawan-kawan yang ada di kamar lain terbangun semua, Wak. Langsung menuju ke kamarnya siapa? Ini kamar si Nisa sama Sarah. Nisa adalah tuh histeris, dia nggak bisa terkendali lagi. Teriak campur nangis tuh saking syoknya. Chaos sekali malam tuh. Dan nggak cuma kawan-kawan Nisa yang ada di kamar bawah aja yang nyamperin, yang di atas tim B pun turun semua ke bawah, Wak, karena ikut mendengar suaranya si Nisa. Bayangkan lagi gimana kerasnya suara Nisa waktu itu, Wak. Akhirnya gara-gara itu mereka ber-25 itu, Wak, ber-25 itu berkumpul di kamar Nisa sama si Sarah. Nah, setelah si Nisanya udah agak tenang kan, barulah Nisa menceritakan apa yang baru saja dia alami. Nangislah dia ceritain tuh kan. Aku tadi kan nggak bisa tidur kan, Wak, kan. Aku main HP lah biar aku bisa tetedok. Tapi bukan yang ngantuk, aku malah ngerasa aku diceritain lah itu semuanya, Wak. Ada perempuan, Wak. Perempuan nengok aku, mukanya tua, gosong mukanya. Katanya, kan apa aku bilang, katanya nggak aku yang salah berarti. Kata si Sarah, nggak halu aku, memang ada nggak beres di tempat ini. Nah, waktu itu nggak cuma Nisa aja yang bercerita, Sarah ini pun juga menceritakan semua kejadian yang dia alami pada malam hari itu. Kan dia nggak ceritakan sama Rizka yang soal dia dengar suara ketukan tuh. Dia takut si Rizkanya ketakutan gitu kan. Tapi udah chaos kayak gini semua, udah aku ceritain aja lah semuanya. Mulai dari dia dengar suara berisik di lantai atas, si sosok Rizka yang masuk ke dalam kamarnya, soalnya dia ditiup tuh. Dan pada saat lagi tegang bercerita, tiba-tiba pula salah satu penghuni kamar atas tim B ikut bercerita juga. Kita sebut aja lah namanya Rena kan. Oh, berarti aku nggak salah ini. Kata dia tiba-tiba. Nggak salah gimana nih, Wak? Nggak salah lihat aku, kata Rena. Nggak salah lihat apa? Tadi tuh sebenarnya kamar aku juga diketok-ketok, Wak. Nah, pas aku buka nggak ada siapa-siapa memang. Terus waktu aku balik badan tiba-tiba dia ngetok lagi. Nah, pas aku buka kedua kalinya depan pintu aku nggak ada orang. Tapi aku tengok, Wak, ada orang jalan turun tangga. Aku kira dari kamar sebelah memang pengen turun ke bawah mau pipis. Kebetulan aku pengen pipis juga. Aku ikutlah dia. Aku panggil-panggil, weh. Sis, Wak. Gak nyaut, gak nengok aku. Akhirnya aku susul, ku tepuk pundak Wak. Orang dia gak nyaut-nyaut kok aku panggil. Tapi kalian tahu, waktu aku tepuk kan pundaknya, perasaan aku udah gak enak tuh, Wak. Ya kan? Udah gak enak. Gara-gara apa? Aku cium bau gosong tuh kalian. Aku cium bau gosong. Dan betul aja dia tengok aku bukan muka kawan aku, Wak. Mukanya hitam, legam, terbakar. Nengok itu aku langsung lari lah ke dalam kamar. Gila kalian. Udah gak teringin lagi aku pipis masuk kamar, langsung selimutin badan aku pakai selimut. Tuh kalian. Emang jelas sekali, Wak. Betul berarti apa yang dialamin sama si Nisa nih. Gitu kata Rena, Wak. Ternyata Rena juga mengalami gangguan di malam itu dari tim B nih. Nah, mendengar pengakuan dari ketiga temannya ini, akhirnya semua teman-teman SPG yang tinggal di mes itu jadi pada gak mau balik ke kamar masing-masing, Wak. Dah. Kita kumpul aja semua di sini sampai pagi ya. Nggak apa-apa ya Sarah, Nisa, kami kumpul di sini, Wak. Ya nggak apa-apa lah, udah memang paling betul kita kumpul aja di sini semua. Akhirnya betul, Wak, sampai pagi nggak ada yang berani balik ke kamar masing-masing doang. 25 orang ngumpul semua di lantai bawah, nggak ada yang lanjut tidur.
Nah terus Wak, singkat cerita, di pagi harinya mereka pun bekerja tuh seperti biasa. Dan pekerjaan mereka pun berjalan normal tanpa ada menyamahi kejadian yang aneh-aneh lagi. Selesai bekerja, mereka pun sampailah di mes sekitar jam 7 malam. Nah, ada yang memutuskan untuk langsung tidur karena kecapean kali. Dan ada juga lagi ngantri mandi nih. Nah salah satu yang lagi ngantri mandi ini namanya Mia. Nah Nia mengantri di kamar mandi karena tentunya Nia sudah mendengar memang lagi ada orang lagi mandi gitu kan. Makanya dia nunggu di luar. Tapi udah ditunggu, punya tunggu, orang di dalam nih nggak keluar-keluar. Mia tegur loh. Woi, masih lama lagi kau mandinya. Cepatlah woi, gantian, aku juga mau mandi nih, kata si Mia. Iya, tanggung, kata si orang di dalam kamar mandi, Wak. Tapi pada saat itu Mia langsung terkejut nih mendengar jawaban orang itu. Karena apa? Karena suara yang dia dengar barusan tadi adalah suara laki-laki. Tidak ada laki-laki yang ada dalam mes itu, Wak. Kagetlah si Mia, kan dia teriak, "Woi, kok ada laki-laki? Wah, siapa nih di dalam? Jangan macam-macam gue ya." Nah Dina, Wak, yang ngeliat si Mia ini teriak-teriak punya dia heran. Mi, ngapain kau teriak-teriak kayak gitu? Ini aku dari tadi ngantri mandi. Kukira si Dini di dalam, rupanya laki-laki, Wak. Hah? Dini? Itu lo, aku tengok Dini nih lagi nonton TV. Mia tengoklah ke arah tangannya si Dina, kan memang betul Dini lagi nonton TV sama si Sarah. Tadi Dini yang ku tengok masuk kamar mandi ini, Wak. Itu siapa nih? Tak, langsung si Mia ini buru-buru membuka pintu kamar mandi tuh. Dan ternyata pintu tuh gak dikunci, Wak. Waktu dibuka gak ada siapa-siapa. Gak mungkin ini Dina. Tadi aku dengar ada orang yang mandi terus ada yang nyautin aku. Laki-laki. Terus ada yang nyautin aku siapa? Nah belum sempat si Dina tuh menjawab pertanyaan Mia, Wak. Tanpa diduga, tanpa diduga. Mia sama si Dina ini langsung mendengar suara bapak-bapak. Dia bilang, "Saya," katanya, ya Allah. Dan pas si Mia sama si Nia ini nengok ke apa? Mia sama Dina ini nengok ke sumber suara. Kalian tahu mereka nengok apa? Mereka ngeliat, Wah, ada seorang bapak-bapak kisaran umur 50 tahunan lah, lagi di dalam kamar mandi, melotot ke arah mereka berdua dengan kondisi perut yang berdarah-darah. Aduh ya Allah. Merinding aku. Mia sama Dina nengok, Wak, mereka berdua nih nengok. Apa nggak terbirit-birit mereka langsung teriak, wah, gitu kan, pergi langsung ke kamar si Sarah. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, kata. Weh, kalian kenapa, kata si Sarah di situ ya kan, Wak. Dan di sana pun Mia langsung menceritakan semua yang mereka berdua alami, Wak. Tadi kami lihat ada yang berdarah, Wak, di kamar mandi itu. Aduh, siapa yang berdarah, kata si Sarah. Bapak-bapak, Wak, bapak-bapak ada di kamar mandi itu. Nah, teman-teman yang udah pada mendekati mereka ini pun mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah kamar mandi. Dan betulan gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa kok, Wak. Ya udah gak ada lah. Orang itu bukan manusia kok, perutnya berdarah-darah, Wak. Dan tiba-tiba aja ada di sana aku sama Dina berdua nengok, Wak. Bukan orang tuh, bukan orang. Mia langsung menjelaskan dengan histerisnya gitu kan. Nah, mendengar pengakuan kedua teman mereka ini, suasana di mes pun malam itu otomatis makin jadi mencekam lagi. Wujudnya pun udah berbeda. Kemarin perempuan gosong, sekarang bapak-bapak perut berdarah. Apa nggak makin mencekam di sana, Wak? Alhasil apa? Mereka semua jadi nggak berani tidur berempat lagi kayak biasa, nggak berani. Mereka semua memutuskan tidur ber-12 di dalam kamarnya Sarah. Yang tim satu lagi 12 juga di kamar sebelahnya. Satu tim, Wak, tidur dempet-dempetan karena pada ketakutan kali. Wah, iyalah, belum selesai lagi nih gangguannya, Wak, ya, belum. Di tengah malamnya, ini masih di malam yang sama nih, Wak, ya. Sarah tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena dia mendengar ada suara orang yang lagi ngegoreng di dapur. Nah, Sarah pikir, oh itu mungkin kawan aku lagi kelaparan tengah malam ya kan. Nah, akhirnya tanpa mikir macam-macam tuh Sarah ini pun keluar dari kamar dengan niat ingin menghampiri temennya yang memang lagi masak, kayak pengen ditemenin aja. Tapi, Wak, ya, betapa terkejutnya si Sarah karena yang dia lihat memang ada sosok yang berdiri depan kompor. Tapi sayangnya sosok ini bukanlah temannya. Bukan, Wak. Awalnya dia memang nggak mengenali sosoknya, sampailah sosok itu berbalik melihat ke arahnya dan membuat si Sarah betul-betul nggak berdaya. Wak, apa ya dia nengok Nadia? Sarah melihat ada sosok ibu-ibu usianya sekitar 50 tahunan. Wajahnya pucat kali. Tapi perutnya nganga, Wak. Perutnya nganga dan isi perutnya tuh kayak keluar semua gitu loh. Ditambah lagi dengan senyumnya yang menyeringai sambil melihat ke arah Sarah. Sarah nengok itu nge-freeze dia, Wak. Nge-freeze, gak bisa gerak sama sekali. Mau lari aku gak bisa, nah dia mau istighfar pun gak terucap, mah. Akhirnya apa? Pingsan Sarah.
Untung kok bisa langsung pingsan. Sarah. Udah gak ingat apa-apa lagi deh waktu itu, Wak. Sampailah si Sarah ini terbangun dari pingsannya sekitar jam 12 siang. Dan posisinya Sarah udah ada di kamar. Kok gak kerja kita gitu kan. Nah waktu itu Rena kawan satu timnya pun menceritakan kalau kau kemarin kami temukan tergeletak gak sadarkan diri di dapur, Sarah. Dan hari ini kata bos kita semua sekelompok diliburkan dulu. Karena kami menceritakan apa yang kita alamin selama di mes ini. Makanya kita disuruh istirahat sama bos. Kata siapa, untung baik bosnya. Udah diliburkan tuh mereka hari itu kan. Nah di hari itu tanpa terasa hari pun sudah memasuki sore hari. Mereka pun memutuskan untuk membeli makan untuk makan malam. Nah waktu itu Dina sama Nisa lah Wak yang bertugas untuk membeli nasi dan lauk yang ada di warteg yang kebetulan lokasinya memang dekat kali dari mes. Jadi tinggal kayak jalan kaki aja, nggak perlu naik motor Wak katanya. Dan saat mereka lagi jalan berdua ini, mereka sempat tuh sapa-sapaan sama satpam komplek kan, yang kita sebut aja lah satpam ini dengan nama Kang Deden. Mereka saling lempar senyum. Pak gitu. Nah bapaknya nanya, mau kemana Neng? Katanya, oh mau ke warteg Kang. Katanya, oh siap. By the way Neng, kalian betah tinggal di rumah itu? Kata si satpam ini, emangnya kenapa Kang? Rumah itu kan udah lama kosong Neng. Kata-kata orang sih angker. Emang resek satpam kayak ini nih. Nah Dina sama Nisa pun kaget lah ngedengar omongan si Kang Deden ini. Yang bener Kang. Bener loh Neng. Saya kalau lagi ngeronda terus saya lewat depan rumah itu suka ada yang manggil, Kang, hayu sini mampir, kata dia gitu. Padahal nggak ada orang loh di rumah itu. Jujur waktu itu saya takut Neng, saya lari. Tapi ini nih Neng yang bikin males. Pas saya lagi lari itu tiba-tiba ada suara ibu-ibu ngomong, Kang awas jatuh, katanya. Pas saya tengok, tahu-tahu beneran Neng ada sosok ibu-ibu lagi melotot ke arah saya. Terus perutnya nganga, isinya keluar semua Neng. Langsung pingsan saya waktu itu. Nah Dina sama Nisa yang denger cerita itu ya betul-betul shock deh kan. Kok ini sama apa yang pernah dilihat sama si Sarah. Wah berarti memang betul yang dibilang Sarah Wak, kata Dina kan. Nah karena penasaran mereka pun nanya lagi, Kang Deden emangnya pernah terjadi apa sih di rumah itu, katanya. Nah Kang Deden yang ditanya kayak gitu dia cuma ngerespon dengan wajah yang kayak ragu gitu loh Wak. Nggak apa-apa Kang, cerita aja. Kang Deden pun masih diam gitu Wak. Dia tuh kayak tahu sesuatu tapi nggak mau cerita gitu Wak. Ngeselin kan. Udah kau yang mancing-mancing, kau pula yang nggak mau cerita Kang. Jangan kayak gitu. Dan kebetulan kali Wak waktu itu lewat nih sesepuh komplek, kita sebut aja namanya Ki Abdul ya. Lewat Ki Abdul. Nah Ki Abdul yang mengetahui kalau Kang Deden, Dina dan Nisa lagi ngebahas rumah yang merupakan mes mereka itu. Ki Abdul ini pun nimbrung lah. Dan barulah Wak di situ Ki Abdul lah yang mulai bercerita tentang asal usul rumah itu. Ya, nah jadi apa nak ceritanya? Jadi gini Wak, ya kata Ki Abdul Wak, dulu rumah itu dihuni sama sebuah keluarga kecil. Ada suami, ada istri, sama satu anak perempuan. Nah menurut kabar yang beredar, anak mereka ini gagal menikah karena calon suaminya diketahui menghamili mantan pacarnya. Jadi mau gak mau calon suaminya ini memilih untuk menikahi mantan pacarnya sebagai bentuk tanggung jawab, ya kan? Nah setelah kejadian gagal nikah ini, sang anak pun menjadi depresi berat. Kondisi anak perempuan ini Wak makin hari makin prihatin gitu loh, makin parah. Dia betul-betul nggak mau keluar kamar, nggak mau makan sama sekali. Pokoknya si anak perempuan ini merasa sangat terpukul kali hatinya setelah mengetahui calon suaminya lebih memilih menikah dengan mantan pacarnya dibanding sama dirinya. Dan saking terpukulnya Wak, si anak ini sampai melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun. Tapi untungnya ketahuan nih sama mamanya dan berhasil digagalkan. Namun sayangnya suatu ketika pada saat ibunya ini mau nganterin makanan ke kamar anaknya itu, betapa terkejutnya si ibu ketika dia membuka pintu, ibunya melihat si anak perempuan satu-satunya ini sudah hangus terbakar Wak. Anak mereka bunuh diri dengan cara membakar dirinya hidup-hidup. Ya Allah ya Robi, macam ada perasaan mama itu buka pintu. Nah ayah ibunya yang mengetahui hal ini pun langsung histeris. Mereka betul-betul terpukul kali melihat keadaan anak semata wayangnya ini mati dengan cara setragis ini. Dan kalau kalian ingat tadi kan ceritanya si Nisa ini ditiup telinganya sama sosok perempuan gosong kan. Sama si Rena nengok ada sosok gosong waktu turunin tangga. Itu lihat Dewa, itulah sosok hantu yang memang menyerupai anak pemilik rumah terdahulu yang mengakhiri hidupnya dengan cara membakar dirinya hidup-hidup. Dan diketahui juga ternyata kamar tempat anaknya mengakhiri hidupnya itu ada di kamar 1. Kamarnya Sarah, Ika, Dina, Manisa. Nah, terus gimana kabar ibu sama bapaknya? Situlah Wak, Ki Abdul ini juga menambahkan cerita kalau setelah kepergian sang anak semata wayang ini membuat kedua orang tuanya pun begitu terpukul. Terlebih-lebih mamanya Wak. Dan saking terpukulnya sang ibu ini pun menyusul anaknya dengan cara yang sangat tragis, dimana katanya beliau membelah perutnya sendiri hingga isinya keluar. Nah, itu sosok yang mana? Itu mungkin sosok
sosok yang di dapur sama yang dilihat sama Kang Deden satpam. Ayahnya gimana? Ayahnya makin terpukul lagi lah karena kepergian anaknya, dibuat makin gak berdaya lagi setelah kepergian istrinya. Anak sama istrinya meninggal karena bunuh diri secara tragis. Hal inilah yang jelas membuat sang ayah pun makin gak karu-karuan lagi. Wah, akhirnya apa? Itulah katanya sang ayah ini juga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar mandi. Nah, jadi kemungkinan besar sosok bapak-bapak yang Mia sama Dina lihat itu adalah sosok yang menyerupai si ayah. Sosok ibu-ibu yang ada di dapur yang Sarah lihat itu adalah sosok yang menyerupai si ibu. Dan perempuan gosong yang dilihat Nisa sama Rena adalah sosok yang menyerupai anak mereka. Nah, mendengar cerita dari Ki Abdul dan Kang Deden tentunya membuat Dina sama Nisa terkejut, terheran-heran, ketakutan lah mereka pasti kan. Mereka merasa apa yang mereka alami ini pasti ulah dari sosok yang menyerupai para korban yang tewas di rumah itu. Bingung mereka waktu itu antara kami mau takut atau kami mau sedih. Panjang lebar tuh Dina sama Nisa ngobrol sama Kang Deden dan Ki Abdul, hampir aja mereka lupa dengan tujuan mereka mau beli makan, kasihan kawan-kawan kok lapar di rumah. Kang Deden, Ki Abdul, makasih banyak ya informasinya, kami pamit dulu katanya. Iya Neng, sama-sama, perbanyak doa sama Allah ya Neng ya, kata mereka. Dan tuh setelah itu mereka pun bergegas pergi ke warteg dan kemudian buru-buru nih balik lagi ke mes. Nah, di mes barulah di sana mereka menceritakan semuanya kepada kawan-kawan mereka di situ. Apa enggak? Kata kawan-kawan semua di sana, Wak. Dan setelah mengetahui informasi itu, mereka pun jadi khawatir lah pastinya, Wak. Karena mereka khawatir akan mengalami teror dari penghuni rumah itu lagi. Akhirnya di keesokan harinya mereka semua sepakat untuk menceritakan apa yang mereka alami ke pihak kantor dan mereka langsung mengajukan untuk pindah mes, tolong untuk keselamatan bersama ini. Dan alhamdulillahnya pengajuan mereka untuk pindah mes ini pun di ACC, Wak. Kata Sarah, biarlah Nat, kami dapat mes pengganti itu jauh kali memang dari kantor. Jarak tempuh kesananya 2 jam, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah dek kami dong. Nggak masalah dek Sarah. Yang penting kami bisa istirahat di mes, kerjaan kami pun lancar, nggak ada gangguan sama sekali, kesehatan kami juga terjaga ya kan. Nggak apa-apa lah, jauh-jauh lah situ, nggak masalah dia mak dong. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor dari Wawa aku tentang pengalaman horornya yang tinggal di mes bekas bunuh diri satu keluarga yang diduga dikarenakan depresi ya. Memang Wak, kesehatan mental itu tidak bisa dianggap sepele, halo. Dan aku juga pengen bilang sama kalian, kalau sekiranya kalian merasa capek atau merasa kecewa terhadap sesuatu, nggak apa-apa Wak, wajar kali, itu wajar kali. Tapi jangan berlarut-larut. Kita bisa atasi dengan kegiatan sederhana Wak. Misalnya istirahat dengan baik, tidur yang cukup, olahraga, melakukan hal-hal yang kita sukai, makan makanan enak misalnya, bikin crafting, bikin apalah gitu pokoknya Wak. Dan kalau memang jika dibutuhkan kali, bisa langsung kalian hubungi tenaga profesional Wak ya. Ayo semangat terus, jangan menyerah. La tahzan. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.